Kurang ajar, sengkarut Formula E, Anies catut Presiden Jokowi, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Presiden Jokowi diseret-seret ke pusaran ajang kebut Formula E yang masih sengkarut. Memang Presiden pernah menyebut soal Formula E, tapi konteksnya bukan berarti beliau lantas didaulat secara sepihak seakan-akan terlibat dalam gawe tersebut. Dalam pandangan saya, ada dua kali Presiden Jokowi menyebut soal Formula E. Pertama, di sirkuit Mandalika yang mencandai Sean Gelael untuk ikut terjun di ajang itu. Kemudian yang kedua di IIMS, itu pun konteksnya bicara reputasi Indonesia, dukungan terhadap mobil listrik dan juga pariwisata. Wajar, sebagai kepala negara bicara demikian. Jadi kalau di atas jelas Presiden Jokowi sama sekali tidak masuk menukik ke dalam soal Formula E. Apalagi kok bicara teknis bahkan menentukan venue segala. Lantas, siapa pihak yang secara tiba-tiba syarat Presiden Jokowi tersebut? Semula Bamsud yang melontarkannya, Ketua MPR RI yang juga diketahui Ketua Umum IMI atau Ikatan Motor Indonesia. Bambang Susatyo atau Bamsud ini menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap mobil listrik atau Formula E Jakarta E-Prix 2022. Dalam konferensi pers di Blackstone, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 November 2021. Mari kita telisik lebih dalam. Apakah Bamsud yang tiba-tiba punya ide menyebut nama Jokowi? Bagi saya, jelas tidak. Itu sudah diskenario sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang punya kepentingan besar atau rasa ketakutan. Coba saja perhatikan setelah para politisi PDP protes dan juga masyarakat umum protes apa yang kemudian terjadi. Anies Baswedan buru-buru membantahnya kalau ia tidak menyangkut pautkan soal Formula E dengan Presiden Jokowi. Nah, disinilah liciknya Anies nampak sekali. Setelah nama Presiden Jokowi mengemuka ke media, dibaca, dilihat, dan ditonton publik, ia seolah bukan orang yang melibatkan Presiden Jokowi. Anies tahu nama Jokowi merupakan cara jitu untuk menekan orang-orang yang selama ini menembaknya. Apalagi kasus Formula E sedang diselidiki oleh KPK. Dan pihak yang paling getol dan ingin sengkarut Formula E terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi transparan adalah fraksi PDP dan juga fraksi PSI. Formula E harus tetap jalan, itu memang karena menyangkut reputasi di dunia internasional. Tapi, Formula E diselidiki oleh KPK itu lain hal. Ada atau tidaknya dugaan korupsi Formula E tetap jalan. Jika ternyata terbukti ada indikasi korupsi, ya tinggal tangkap orang-orangnya. Jika yang bersangkutan semisal bagian penting dari Formula E, tinggal ganti yang lain. Saya rasa tak akan kekurangan manpower untuk menjadi bumper. Menyebut dan menyeret Presiden Jokowi ke dalam Formula E justru membuka kotak Pandora Anies sendiri. Berarti memang ada yang tidak beres di serangkaian ajang ini. Harapannya jika ada nama Presiden Jokowi, maka KPK atau fraksi PDP dan PSI akan senggan. Itu harapan Anies, sebuah harapan yang kosong. Selanjutnya, setelah nama Presiden Jokowi dicatut dan merebak kemana-mana, sekarang Anies meminta jadwal ingin bertemu Presiden soal Formula E. Sungguh skenario yang mudah ditebak, bukan? Kendati dia sebelumnya sudah berusaha membantah, tapi kemudian ingin bertemu, itu bantahannya sama saja bohong besar. Anies ngebet ingin bertemu Presiden, tak lain dan tak bukan ingin publik membaca seolah-olah membenarkan Presiden Jokowi masuk ke dalam pusaran Formula E. Wah, benar-benar Anies licik sekali. Masyarakat jelas akan melihatnya pada pertemuan tersebut, bukan konteks atau isi pertemuannya. Nah, jika ternyata Formula E ada indikasi fraud atau korupsi, maka Anies merasa punya bergaining karena Presiden Jokowi sebelumnya sudah merestui ditandai dengan pertemuannya di istana. Pada akhirnya Anies ingin ngumpet di belakang Presiden Jokowi. Ia sangat tahu betul, karena hanya Presiden satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mukanya. Mengapa tidak Yusuf Kala? Bisa apa Yusuf Kala soal Formula E? Sebab Yusuf Kala tahu anak didiknya itu sudah kebacut tergelincir disebabkan ambisinya yang sudah diubun-ubun mendapat panggung sebagai calon presiden. Tidak mau bersabar, akhirnya hancur. Kita akan lihat drama besarnya usai tidak menjabat. Maka, seperti yang kita baca, pihak istana justru mempertanyakan urgensinya soal keinginan Anies yang ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau soal Formula E yang semestinya diatur oleh pemerintah daerah, mengapa harus melibatkan Presiden segala? Apa-apa kok Presiden, benar-benar tidak becus jadi pemimpin daerah. Kacau benar ini orang. Soal Bamsud yang catut nama Jokowi di konferensi pers, mengapa Bamsud catut nama Presiden? Ya sudah barang tentu bagian dari skenario. Dan Bamsud juga memiliki kepentingan di dalamnya.
Sebab selain kaya atau berjuis abis, ia juga ketua umum IMI. Formula E diperuntukkan kaum berjuis, masyarakat hanyalah penikmat. Sedang bisnis besar yang ada di belakang ajang tersebut dipegang orang-orang yang tajir melintir dengan segala kepentingannya. Anies berharap Formula E sukses dan berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian orang-orang melupakan program-program unggulannya di DKI Jakarta yang gagal total lupa. Sesederhana itu. Terakhir, KPK terus mendalami indikasi dugaan korupsi di Formula E seiring dengan 2024 yang mulai dekat. Selain ada bohir, juga ingin Yapres harus siap dana yang besar. Tak ada makan siang gratis. Paham kan yang saya maksudkan? Demikian, salam. Makin jelas, Anwar Abbas dukung MUI DKI sebut tim cyber halal. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku pihaknya mendukung wacana MUI DKI Jakarta yang mau membentuk tim cyber untuk melindungi Anies dari serangan buzzer. Anwar Abbas menyatakan MUI Pusat mendukung langkah tersebut, meskipun wacana tersebut mendapatkan banyak kritikan. Anwar Abbas mengatakan pembentukan tim cyber menurut ajaran Islam adalah halal selama bertujuan untuk kebaikan. Jadi kalau dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, hukum dasar membuat cyber itu adalah halal atau boleh, katanya. Anwar Abbas mengatakan keberadaan tim cyber ini harus melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu melakukan dakwah nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan tidak baik. Dasar fatwa ngawur. Dulu MUI pernah menyebut buzzer itu haram, sekarang fatwa ini mau bilang buzzer itu halal. Terserahlah. Memang MUI ini sudah melenceng dari jalurnya, lembaga yang tidak punya malu lagi untuk berpolitik praktis. Lembaga ini padahal dibiayai oleh uang rakyat, harusnya netral dan tidak memihak. Lagi pula tupoksinya seusai dengan namanya, yaitu ranah agama. Tapi, tampaknya mereka sudah mengupdate tupoksinya, yaitu wajib membela Anies dari serangan buzzer. Jangan kaget kalau nanti misalnya mereka bahkan berani membuat fatwa wajib membela Anies apapun yang terjadi. Kacaulah lembaga yang satu ini. Makin yakin kalau lembaga ini makin tidak beres dan suka bertingkah di luar wewenangnya. Tolong pemerintah tegas sedikit dengan lembaga ini. Kalau tidak berani atau merasa sulit membubarkan, setidaknya lakukan audit secara menyeluruh, biar semua orang tahu apakah lembaga ini murni tanpa celah atau memang banyak bobrokan yang selama ini terkubur rapat-rapat. Orang yang paling menggelikan adalah orang yang tidak tahu malu, telah membolak-balikan narasi seenak maunya. Dulu haram, sekarang boleh halal, sesuai kemauan mereka sendiri, dan rakyat disuruh mengikuti dan memaklumi. Waras nggak sih? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai wacana MUI membentuk tim cyber sebaiknya diurungkan. Menurutnya lembaga keagamaan itu tak perlu ikut-ikutan membela Anies Baswedan. Tak bagus jika MUI DKI Jakarta cawe-cawe soal Anies yang sedang diserang buzzer. MUI DKI Jakarta tidak usah ikut campur urusan Anies. Nanti MUI DKI Jakarta akan dituduh bermain politis, kata Ujang. Jika kepala daerah khususnya di ibu kota mendapat tuduhan atau serangan dari pihak tertentu, Ujang menyebut hal itu menjadi urusan dari Anies sendiri. Anies dan juga timnya yang harus mengklarifikasi tanpa melibatkan bantuan dari pihak lain. Mestinya bukan MUI DKI Jakarta yang buat cyber army, tetapi tim Anies saja. MUI tak perlu juga membala-bala Anies, biar yang bela Anies pasukannya Anies sendiri, katanya. Nah, betul itu, biarkan kelompok pemuja Anies yang menjilat dan membela mati-matian. Lagian ada banyak orang hebat yang mendukung Anies, seperti Rektor hebat Musni Umar, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan lain-lain. Ada juga kelompok pemilik kafling surga yang membela Anies. Kalau Anwar Abbas dengan munafiknya mengatakan ini halal, maka jangan marah kalau rakyat menuding MUI bermain dua kaki dan berharap lembaga ini dibubarkan saja. Jangan ngamuk kalau ada tudingan banyak orang bahwa lembaga ini sudah dibuai oleh 10M. Kalau sudah membela satu tokoh politik, artinya lembaga ini sudah tidak ada manfaatnya lagi. Anwar Abbas mengatakan ini pun sebenarnya bisa ditebak alasannya. Bapak ini sebenarnya sangat tidak suka dengan pemerintah saat ini. Sudah layak dianggap sebagai bagian dari barisan sakit hati. Jadi, ketika MUI DKI ingin membela Anies dari serangan buzzer, Anwar Abbas seolah mendapatkan secercah peluang untuk nyinyir dan mengompori. Ini orang mirip dengan Fadlizon ya, sama bisingnya, sama keterlaluannya. Hanya saja Fadlizon menjadi seperti macan, kehilangan gigi palsunya sejak ditegur oleh Prabowo. Sedangkan Anwar Abbas masih aman karena tidak ada yang menegur. Makanya, mulutnya selalu keluar-keluar tanpa memikirkan etika dan juga tata krama. Yang dia ucapkan selama ini semata-mata ingin mengganggu pemerintah. Saya sungguh tak paham apa maunya Pak Tua satu ini. Mau jadi kayak Amin Rais. Maaf, orang ini saja sudah mirip pecundang politik. Mau ikutan? Baguslah, biar nanti makin tua makin mengenaskan nasibnya. Bagaimana menurut Anda?